Syukurnya ini hal yang luar biasa, banyak menyebalkannya ini tidak terjadi di negara Indonesia. Terjadinya di negara Konoha. Nah, anehnya mereka di momentum perayaan Hari Kemerdekaan bukan yang bernama Agus, tetapi yang bernama Setia Sampai Akhir Novanti dan Imam Besar Jalan Kangkung Nahrowo mendapatkan di negara tersebut. Kalian bisa mencuri uang negara, kecil besar terserah kalian. Kalaupun dipermasalahkan, penahanan kalian dapat fasilitas yang lengkap, olahraga, AC, selimut, kamar mandi, kamar tidur, premium semuanya. Kalaupun sesekali merasa bosan, bolehlah jalan-jalan keluar. Kasus korupsi ini luar biasa. Dia bukan hanya merusak sistem, tetapi dia juga mencederai, merusak generasi bangsa. Makanya saya heran sekali apabila ada oknum penegakan hukum yang empati sama koruptor-koruptor ini. Mereka bahkan untuk mempunyai rasa kemanusiaan saja tidak punya. Kok kenapa ya kita harus memberikan belas kasihan ataupun empati kepada mereka? Luar biasa. Kita berharap semoga hal ini tidak terjadi di negara kita dan hanya terjadi di negara Konoha saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Amanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam perjuangan. Karena ini masih dalam momentum perayaan Hari Kemerdekaan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nah, teman-teman semua yang berada di rumah ataupun entah di mana berada, bagaimana kalian aktivitasnya dalam memperingati Hari Raya Kemerdekaan ini? Ikut lomba 17 Agustusan kah atau apa? Nah, saya kemarin sempat liburan di Bromo karena ini kebetulan saya berada di Malang, yang memang setiap tahun itu merupakan aktivitas tahunan saya dalam merayakan Hari Kemerdekaan, melakukan aktivitas-aktivitas pendakian, karena di gunung itu enak sekali dalam meluapkan ekspresi dan kebebasan. Nah, saya mendefinisikan Hari Raya Kemerdekaan itu dengan meluapkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Dan dalam momentum perayaan Hari Kemerdekaan ini tidak lupa juga kita terus mengirimkan doa kepada para pahlawan negara kita, kepada founding fathers kita yang berjuang gigih, berlinang keringat, air mata dan darah dalam memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga mereka mendapatkan tempat yang tepat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini saya tidak membahas tentang esensi kemerdekaan itu sendiri, karena ya mungkin sudah banyak yang bahas lah. Tetapi saya setelah pulang dari liburan membaca sebuah berita yang luar biasa, rasa-rasanya aneh namun faktanya biasa-biasa saja, kemudian banyak menyebalkannya karena momentum Hari Raya Kemerdekaan ini dijadikan sebagai hadiah untuk para koruptor. Mungkin kita semua terbiasa dengan diskon-diskon, biasanya bentuknya seperti ini. Siapa nih yang bernama Agus datang ke outlet kami? Nah, khusus Anda yang bernama Agus dapat potongan harga sampai dengan 100%, 17% atau 45% mengikuti angka tanggal bulan Hari Kemerdekaan kita. Syukurnya ini hal yang luar biasa, banyak menyebalkannya ini tidak terjadi di negara Indonesia. Terjadinya di negara Konoha. Nah, anehnya mereka di momentum perayaan Hari Kemerdekaan bukan yang bernama Agus, tetapi yang bernama Setia Sampai Akhir Novanti dan Imam Besar Jalan Kangkung Nahrowo mendapatkan potongan penahanan penjara.
Nah, sekaligus di negara tersebut kalian bisa mencuri uang negara. Kecil besar terserah kalian. Kalaupun dipermasalahkan, penahanan kalian dapat fasilitas yang lengkap. Olahraga, AC, selimut, kamar mandi, kamar tidur, premium semuanya. Kalaupun sesekali merasa bosan, bolehlah jalan-jalan keluar. Nah, kebetulan kedua orang tadi ini sudah mencuri sekaligus merugikan negara. Kalau Setia Sampai Akhir Novanti ini sebesar 2,3 triliun, luar biasa, 2,3 triliun loh ini. Sementara Imam Besar Jalan Kangkung Naharowo melakukan suap sebesar 11 miliar dan gratifikasi sebesar 8 miliar dan mereka sudah ditahan. Tetapi luar biasanya momentum perayaan Hari Kemerdekaan ini menjadi hadiah yang sangat luar biasa untuk mereka. Karena sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap di tempat penahanan mereka di penjara. Juga mereka mendapatkan diskon lama penahanan penjara mereka. Asik kan hidup di negara Konoha ini. Koruptor lah ini, koruptor mereka ini. Bisa ditahan di penjara, dapat fasilitas yang lengkap dan mewah. Kemudian waktu penahanannya di setiap momen perayaan Hari Kemerdekaan dipotong-potong. Asik. Siapa ini yang tidak mau tinggal di negara Konoha tersebut? Tetapi terlepas dari diskon-diskonan, potongan penahanan lama penjara orang-orang tadi, sepertinya di negara Konoha ini hal sebelumnya itu adalah hal yang menjadi budaya di negara mereka. Kenapa ya? Karena ternyata bukan hanya 2 orang koruptor yang mencuri uang negara tadi ini yang dipotong masa penahanannya, tetapi ada juga teman-teman mereka yang kasusnya sama, mencuri uang negara, koruptor. 16 orang ada yang dipotong sampai bebas malah, dan biasa-biasa saja di negara itu. Karena memang koruptor ya bisa dibilang diberikan empati yang sangat besar dan apresiasi yang luar biasa di negara tersebut. Dan di negara Konoha ini konsep politiknya hampir sama dengan negara kita di Indonesia. Mereka juga punya sistem kepartaian. Nah, kebetulan kedua orang tadi ini ikut dalam sistem kepartaian. Yang pertama, nama lengkap Setia Sampai Akhir Novanti. Dipanggilnya Setia Novanti. Beliau ikut dalam partai berlogo pohon toge berwarna kuning melon. Nah, karir politiknya luar biasa. Pernah menjadi ketua parlemen di negara Konoha tersebut. Sebelum akhirnya sampai hari ini beliau masih dalam penahanan penjara. Kedua, Imam Besar Jalan Kangkung Naharowo. Disingkat dengan nama panggilan kalau nggak salah Imam Nahrowo kalau nggak salah. Nah, beliau ikut dalam partai apa ya namanya? Lupa. Ada awalan PP-nya gitu. Kedua orang ini punya karir politik yang luar biasa. Sampai akhirnya karena kasus korupsi tadi, mereka ditetapkan sebagai terdakwa koruptor di negara Konoha. Dan sedang menjalani masa penahanan. Kurang tahu berapa tahun. Intinya mudah-mudahan kita berharap lama. Karena kasus korupsi ini sangat luar biasa efeknya. Luar biasa efeknya. Syukurnya itu hanya terjadi di Indonesia. Kita menganggapnya kasus korupsi ini luar biasa. Tetapi di negara Konoha ya biasa-biasa saja kayaknya. Nah, di negara Konoha ini juga konon katanya ex napi koruptor tadi ini bisa mengembalikan kejayaan karir politiknya. Karena sudah ada beberapa ini senior-senior mereka yang sudah terdakwa sebagai napi koruptor. Setelah bebas dari masa penahanan penjara, orang ini malah buat partai, menjadi ketua umum partai dan banyak pengikutnya. Luar biasa kan? Nah, sekali lagi saya mau menginformasikan, siapa ini yang tidak mau hidup di negara Konoha tadi ini? Sampai di situ, saya ingin menegaskan kepada pihak warga Konoha. Warga Konoha, sadar. Kasus korupsi ini
lebih luar biasa daripada kasus pencurian atau perampokan. Kenapa? Karena kasus korupsi ini tidak mungkin hanya dilakukan satu atau dua orang saja seperti misalnya pencuri atau perampokan. Kalau misalnya ya kita ingin mengkorupsi, astagfirullahaladzim, tidak. Kalau misalnya ada oknum yang ingin melakukan aksi korupsi 20.000, saya sederhanakan besaran uangnya 20.000. Tidak mungkin ketika ditetapkan dia mengkorupsi 20.000, apabila kita kalkulasikan selama proses akhirnya dia menghasilkan 20.000 hasil dari korupsinya itu, tidak mungkin hanya sebesar itu. Terdapat gelombang-gelombang uang haram yang mengalir di sekitaran angka 20.000 tadi itu. Misalnya 20.000 didapatkan dengan cara-cara, ya kalau di rapat-rapat parlemen harus dibuat rapat berkali-kali untuk memuluskan rencana korupsi tadi ini, sehingga rapat-rapat tadi ini memakan anggaran lebih dari 20.000 karena harusnya itu dihitung juga. Kemudian juga tentu ada pintu-pintu teman sejawat yang harus dibobol menggunakan uang. Misalnya untuk mendapatkan tanda tangan dan untuk mendapatkan diam aja ya, ini ada uang. Untuk membungkam suara-suara tadi itu yang merupakan masih sekitaran pusaran uang 20.000 itu. Juga pasti ada urusan-urusan administratif yang menggunakan kertas yang dibereskan menggunakan uang. Nah intinya dalam pusaran 20.000 tadi itu ada gelombang-gelombang uang haram yang harusnya itu dihitung juga sebagai kerugian negara dan merupakan hasil yang dikorupsi oleh si koruptor tadi. Nah luar biasanya di negara Konoha tadi ini tidak dikalkulasikan sampai dengan hal-hal yang sedetail tadi, tetapi menjadi kerugian untuk negara itu sendiri. Selanjutnya, sangat merusak moralitas. Nah biasanya kita kalau melihat pencuri atau perampok itu sudah bisa memberikan notis melalui kesan penampilannya, acak-acakan, urakan, ya intinya pasti ada gelagat-gelagat yang bisa kita kecurigai melalui penampilan fisik dari pencuri ataupun perampok tadi ini. Tetapi saya tidak mau bilang apabila ada orang yang acak-acakan itu berarti pencuri. Cuman kita sudah bisa sedikit mengenali ciri-ciri tersebut. Nah, koruptor lebih dari yang kita bayangkan. Santunnya dalam berbicara iya, penampilannya luar biasa sangat rapi, gerak-geriknya menunjukkan orang yang sangat alim, tetapi ternyata di belakang sana dia punya rencana yang luar biasa untuk merusak suatu tatanan. Nah akhirnya kita sudah tidak bisa mempercayai orang dalam bentuk ciri fisik apapun. Apalagi orang ini bisa mencederai sistem ataupun lembaga yang ia wakili. Misalkan, kenapa hari ini DPR itu sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat? Karena bukan tidak mungkin terdapat 1-2 orang yang melakukan pengkhianatan terhadap amanat rakyat tadi ini, misalkan dengan korupsi, akhirnya satu lembaga tersebut hancur, hilang kepercayaan di mata publik. Nah ini juga merupakan bagian dari efek si koruptor tadi ini. Korupsi juga efeknya sangat bertubi-tubi. Kenapa? Karena misalkan begini, terdapat sebuah proyek fasilitas kesehatan atau pembagian minyak goreng, di mana fasilitas kesehatan ini dalam proses pelaksanaannya akhirnya dikorupsi. Nah, orang-orang yang harusnya mendapatkan fasilitas lengkap untuk kesehatan dan jangkauan penerimaan fasilitas kesehatan yang lebih luas, karena koruptor akhirnya sedikit dan makin sempit jangkauannya. Ia bukan hanya merusak sistem dari pelaksanaan proyek fasilitas kesehatan, tetapi ia juga merusak orang-orang, generasi-generasi jangkauan masyarakat tadi yang diberikan fasilitas kesehatan oleh negara. Sehingga bisa kita simpulkan orang tersebut bukan hanya merusak sistem, tetapi suatu tatanan generasi manusia. Sama juga halnya dengan pembagian minyak goreng.
Mungkin minyak goreng bisa kita dapatkan dengan jangkauan yang lebih luas masyarakatnya, dengan kualitas minyak goreng yang lebih dari biasanya. Tetapi karena ada korupsi untuk anggaran minyak goreng tadi ini, sehingga kualitasnya makin diminimalisir, jangkauan untuk masyarakatnya lebih dipersempit. Akhirnya itu juga kelompok-kelompok masyarakat yang seharusnya bisa menikmati kualitas minyak goreng yang baik, jangkauan yang lebih besar, akhirnya tidak mendapatkan. Jadi memang efek bertubi-tubi dari kasus korupsi ini luar biasa. Dia bukan hanya merusak sistem, tetapi dia juga mencederai, merusak generasi bangsa. Makanya saya heran sekali apabila ada oknum penegakan hukum yang empati sama koruptor-koruptor ini. Mereka bahkan untuk mempunyai rasa kemanusiaan saja tidak punya. Kok kenapa ya kita harus memberikan belas kasihan ataupun empati kepada mereka? Luar biasa. Kita berharap semoga hal ini tidak terjadi di negara kita dan hanya terjadi di negara Konoha saja. Salam perjuangan, demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.